Silakan Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu, saya ucapkan ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah kita malam ini masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini Allah berkenan untuk menambahkan ilmunya kepada kita, mengaruniakan kepahaman kepada kita, dan memberikan taufik, kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan, mengamalkan apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami di dalam kitab suci Al-Quran. Sebelumnya, marilah kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk diri kita, berdoa untuk ibu bapak kita, berdoa untuk para leluhur kita, untuk guru-guru kita, dan semua orang yang telah berjasa dalam kehidupannya kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu. Demi kesempurnaan bakti kami kepadamu, ya Allah. Demi kesempurnaan bakti kami kepada semua guru di semesta alam, izinkan untuk mendoakan semua ibu, yakni semua makhluk ruh dan jiwa di semesta alam yang diizinkan untuk didoakan. Bagi setiap ibu dan seluruh makhluk ruh dan jiwa di semesta alam yang sedang sakit, izinkan doa ini menjadi obat. Bagi semua ibu, semua makhluk ruh dan jiwa di semesta alam yang sedang lapar, izinkan doa ini menjadi makanan. Bagi semua ibu, semua makhluk ruh dan jiwa di semesta alam yang sedang haus, izinkan doa ini menjadi minuman. Bagi semua ibu, ruh dan jiwa di semesta alam yang tidak punya tempat berlindung, izinkan doa ini menjadi tempat perlindungan. Bagi semua ibu, ruh dan jiwa di semesta alam yang memohon berkah, izinkan doa ini menjadi berkah yang berlimpah. Bagi semua ibu, ruh dan jiwa di semesta alam yang rindu pulang ke alam pencerahan, izinkan doa ini menjadi cahaya terang agar semua makhluk ruh dan jiwa dapat kembali pulang ke alam pencerahan. Bagi semua ibu, semua makhluk ruh dan jiwa di semesta alam apapun yang mereka inginkan, apapun yang diridhoi Allah, semoga segera dikabulkan.
Wahai hamba-hamba, wahai jiwa-jiwa yang indah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Ya Allah, ya Tuhan kami, cahaya di atas cahaya, jadikanlah pada hati kami cahaya, pada pandangan kami cahaya, pada pendengaran kami cahaya, di sebelah kanan kami cahaya, di sebelah kiri kami cahaya, di belakang kami cahaya, di muka kami cahaya. Jadikanlah di atas kami cahaya, di bawah kami cahaya. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah cahaya kepada kami. Cahaya pada urat kami, cahaya pada kulit kami, cahaya pada daging kami, cahaya pada darah kami, cahaya pada rambut kami, cahaya pada lidah kami, dan jadikanlah dalam jiwa kami cahaya, dan besarkanlah untuk kami cahaya, dan jadikanlah aku cahaya. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika, kama nawartal ardo binuri samsika, abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, jadi kita akan lanjut materi tentang perintah mengikuti millata Ibrahimah Hanifah. Terakhir kita sampai di poin ke-8 apa ke-9, Kang? 8. Oh, 8 ya. Oh, sekarang jadi masuk ke 9. 8. Ya, betul. Sekarang yang ke-9 ya. Yang pertama apa, Bu? Bu Eli. Yang pertama apa? Si Ibu menikitun nih somse. Iya, catatanana gerak bukuna tuh aya. Tuh, kan alasan biasa. Satu apa ya? Yang pertama, Ibrahim memahami kalimat tuh. Siapa yang jawab siapa tuh? N tuh. Ibrahim harus memahami kalimat, cerdas dalam bahasa. Yang kedua, Ibrahim selalu melakukan perbaikan. Ya, selalu melakukan perbaikan. Yang ketiga, Ibrahim ikhlas menerima setiap kenyataan dan tetap berbuat kebaikan dengan keikhlasan. Oh, ayatnya lupa nggak disebutin ya. Yang pertama, Ibrahim memahami kalimat surat 2 124. Yang kedua, Ibrahim itu selalu melakukan perbaikan. Surat 2 130 131. Yang ketiga, Ibrahim ikhlas menerima kenyataan dan tetap berbuat baik. Surat 4 125. Yang keempat, Ibrahim itu argumentatif. Jadi kalau berbicara selalu ada argumennya, tidak asbun. Ya, asal sabun, enggak. Surat 6 83 84. Yang kelima, jalannya lurus dan tidak mempersekutukan Allah, tidak musyrik. Surah 6 ayatnya 161 ya. Surah 6 161. Ya. Yang keenam, Ibrahim itu lembut hati dan dermawan. Lembut hati dan
Dermawan. Ya, surah 9 114. Yang ketujuh, Ibrahim itu empati dan peduli. Surat 11 ayatnya 75. Yang kedelapan, Ibrahim itu seorang visioner. Visioner, diajari takwil mimpi. Jadi pemimpi ya Bu ya, bukan mimpi ngalamun ya. Visioner. Surat 12 ayat ke 6. 12 ayat 6. Karek oge tahun kamarinya, udah lupa. Nah, sekarang masuk ke 9. Apalagi milata Ibrahim yang harus kita ikuti, yang ke-9. Ya, kita lihat surat 16 120. 16 120. Mangga saha nu bade maos. Maosnya naon maos? Maos lah ku nenek. Oh, aku nenek atau mangga nenek. 6, berapa tadi? 16 100 berapa, Bu? 120. Nah, itu begitu somse. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Nah, gitu. Terus? Sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan. Nah, Ibrahim adalah seorang imam. Seorang imam. Inna Ibrahima kana ummatan. Ibrahim adalah seorang umat. Umat diartikannya imam. Ya, jadi kualitas seorang Ibrahim, kualitas satu umat. Kualitas satu presiden sama dengan rakyat Indonesia. Ya. Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan anutan. Anutan, konitan itu manut. Ya, jadi imam yang dapat dijadikan anutan. Diartikannya teladan. Ya, kalau kita ingin mengikuti milata Ibrahim, berarti kita pun harus jadi imam yang bisa dijadikan anutan, gitu ya. Anutan. Kira-kira orang picontoun batur tentunya. Halo? Picontounana picontoun naon? Dicontohin Kang, cuma naon gitu. Nah, picontoun, tapi picontounana tukang baru pasea. koma itu. Iya, tapi picontounana tukang pasea. Waduh, repot kalau gitu namanya. Namanya teladan tuh berarti itu untuk hal yang positif. Nah, Ibrahim itu seorang umatan, seorang imam yang dapat dijadikan anutan. Ya. Qonitan lillah. Taat kepada Allah. Hanifa lurus. Walam yaku minal musyrikin. Ya, dari banyak karakter Ibrahim yang sering diulang itu adalah Ibrahim tidak termasuk orang musyrik. Itu yang sering paling banyak diulangnya, Bu. Ibrahim bukan orang musyrik. Ibrahim bukan orang musyrik. Oke, nomor berapa nih Bu Eli? Barusan 9, sekarang Oke, 10. alhamdulillah. 9 itu sebelum 10 ya? Ya. Ya, berarti sekarang 10. Sekarang 10. Lanjut ayatnya ya. Lanjut ayatnya 1, 2, 1. Lanjut. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Alhamdulillah. 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 Ibrahim itu orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Hujan, alhamdulillah.
Nya eta pare jadi kabasehan. Halodo alhamdulillah popoyan garing. Ya, banyak duitnya alhamdulillah bisa sedekah. Aduh, tuh boga duit alhamdulillah bisa belajar tawado, DP rendah hati. Ya, ada orang nges miskin teu boga duit sombong deh, pan terlalu atuh eta mah. Ya, sehat alhamdulillah. Jadi ya bisa ibadah. Sakit alhamdulillah bisa istirahat. Loba tatangga anu ngajenguk. Lamun henteu covid dar covid masarieun batur. Oh, datang covid alhamdulillah ya bunya. Banyak hikmah dan manfaatnya, bisa ngaji via Zoom. Heula mun hayang ngaji ka Tasik barajam tadi jalannya, Bu. Iya. Ampleng-amplengan ya Kang Yod. Betul, Pengajian macetna kan. Wah, encan macetna. Sampai ka Tasik ka Ciamis ngecingal capena pan. Aduh, encan kudu mikir balikna ieu kumaha carape kieu gara-gara si Mas Covid orang jadi ngaji lewat Zoom-nya, teu kudu make ongkosnya. Teu kudu make bensin ka ditu jauh-jauhnya. Alhamdulillah. Ya semuanya gitu, Bu. Nah, Ibrahim itu syakiron. Syakiron, orang yang selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Allah telah memilihnya karena dia selalu bersyukur. Ya, jadi Ibrahim selalu mensyukuri nikmat Allah. Karena itu Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus gitu ya. Ini urutannya, bersyukur, dipilih, dapat petunjuk gitu ya. Kalau nggak bersyukur gimana dipilih itu? Kameh diberi ieu salah. Diberi itu salah. Sanggeuk aing mah cek Allah teh kitu punya. Ya. Gitu. Nah, lanjut ayat 121-nya. 122. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Tah gitu. Makanya kudu pandai bersyukur. Supaya dipilih oleh Allah, diberi hidayah. Nah, setelah dapat hidayah akan diberikan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Orang yang tidak pernah bersyukur nggak pernah dapat kebaikan dunia, apalagi akhirat. Anu aya oge henteu dinikmati, komo nu can aya. Ya, dihareupeun aya kulub sampe, mikirna dan kindonat, sampe teu didahar dan kindonat teu boga ya punya. Kaburu we haseum eta sisa kulub sampeuna. Iya, Bu, nikmati apa yang ada, tong ngalamun. Sieun teu ngalaman, Bu. Aya kulub sampe, nikmati kulub sampe. Tong ngabayangkeun anu eueuh nya punya gitu. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Melakukan yang terbaik. Ya udah gitu. Nikmat hidupnya gitu, mensyukur. Lamun syukur. Ya. Bu Elis suka nyukurin orang nggak? Syukurin kamu gitu? Syukurin deh, syukurin. bukan nyukurin ya. Nah, bukan tukang cukurnya. Tong sok nyukuran batur, ari lain tukang cukur. Oke. Bersyukur maksudnya. Jadi yang ke-10, Ibrahim orang yang selalu bersyukur. Iya, ikuti dong, ikuti Ibrahim gitu ya. Nah, sesudah 10 berapa, Bu? 11. 1941. 1941. So, Kang Yodi tak dipiwarang ku nenek tong nolak. Oh, siap. Awalat oke. Kawalat kayak. 19 ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ceritakanlah kisah Ibrahim di dalam Alkitab ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi. Ya, wadkur dan ingatlah fil kitabi Ibrahim, tentang kitabnya Ibrahim. Apa kitabnya Ibrahim? Innahu, sesungguhnya ia Ibrahim, karena adalah Ibrahim itu siddiqon, orang-orang yang benar, orang yang benar. Diartikannya membenarkan, nggak apa-apa. Benar, membenarkan, adik kakak ya. Siddiqon, orang-orang yang siddiq, benar atau membenarkan. Nabiya, seorang nabi. Nabi itu artinya kabar. Dari kata naba'a. Nabiya berarti seorang pemberi kabar atau penyampai berita. Nah, berarti Ibrahim adalah orang yang dalam menyampaikan berita-beritanya selalu benar. Kita kalau menyampaikan beritanya hoak doang, Bu. Ya. Main share aja ya. Kalau ada berita yang belum pasti, hati-hati menyampaikan berita. Karena kita diperintahkan mengikuti millata Ibrahim. Nah, salah satu di antara millata Ibrahim adalah yang berita-berita yang disampaikannya itu benar. Siddiqon nabiya, membenarkan dan seorang nabi. Nabi artinya pemberi kabar, pemberi berita atau penyampai berita. Siddiqon itu benar. Jadi beritanya benar. Jangan pernah menyampaikan berita yang belum pasti kebenarannya. Walaupun udah pasti benar, dipikir lagi kalau disebarkan baik apa tidak. Kalau baik, silahkan disebarkan kembali gitu ya, Bia. Jadi harus ada banyak pertimbangan. Jangan main share berita yang belum jelas. Nanti bisa datang fitnah ya, Bu ya. Karena fitnah. Ya, gitu ya. Pakai F. Fitnah pakai F ya. Fitnah pakai F. Sunda mah peuyeum. Ya, peuyeum jadi fleksibel. Ya, meni fleksibel. Gaplek katanya. Aduh, gaplek pisan eta. Oke. Jadi tidak boleh menyampaikan berita bohong. Kenapa emang kalau menyampaikan berita bohong, Bu? Aduh, kacau nih. Coba lihat ayat ini. 2441. Cek. Halo, monggo. Cekna kosong. Kita cekna kosongnya. Iya, kosong cekna. Kosong terus. Gitu. Jadi tertutup deh. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golonganmu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagimu, bahkan ia adalah baik bagimu. Ya, kita bisa introspeksi. Tiap-tiap seseorang dari mereka yang membawa apa? Berita bohong. Mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Oh, berarti menyebar berita bohong? Dosa. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang besar dalam penyiaran berita bohong itu, maka baginya azab yang besar lagi. Ya, Bu ya. Nah, biasanya kalau usum pil RT tuh ya, Bu ya, orang tuh sibuk menyampaikan berita-berita bohong. Apalagi berita bohong tentang lawan itunya tuh, lawan mainnya kan. Jangan begitulah gitu ya. Terus mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri?
Nggak apa-apa orang lain menyebar berita bohong, kita mah harus tetap berbaik sangka. Mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Kalau udah tahu itu bohong, jangan disebarin lagi. Itu ya. Mengapa mereka yang menyebar berita bohong itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang yang pendusta. Tuh, pendusta. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar tuh gara-gara eta berita bohong tersebar ya. Karena pembicaraanmu tentang berita bohong itu. Oh, sekarang bukan pembicaraan karena forward kamu, karena chatting kamu, karena status kamu yang bohong. Hati-hati. Ingat di waktu kamu menerima berita bohong itu dari HP ke HP, dari WhatsApp ke WhatsApp, ya dari IG ke IG, dari tweet ke tweet. Nah, dulu mah nggak ada HP, dari mulut ke mulut, kecewas-kecewisnya. Riweuh etak mulut menitipi ka manyun-manyun Bu, meni 2 cm manyun lagi ka hareup. Lamun kalau udah bicara gosipnya Bu ya. Tuh tipe ka manyun, meni ka manyun eta lambai ya Allah ya Rob. Meni eleh eta tutut. Nah, sekarang mah berita bohongnya bukan dari mulut ke mulut, dari handphone ke handphone, dari jari ke jari ya. Nih, hati-hati nih jari ya Allah. Dan kamu katakan dengan mulutmu, dengan jempolmu, apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga. Dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja menyebar berita bohong. Padahal di sisi Allah adalah ini urusan besar. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita untuk menyebarkan ini. Jangan disampaikan lagi, Bu. Maha suci Allah. Subhanaka. Maha suci Engkau ya Allah. Ini adalah dusta yang besar. Udah stop. Stop daripada berita itu belum pasti kebenarannya ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, Ibrahim seorang siddiqon nabiyya, orang yang benar dalam menyampaikan berita. Ya. Jangan kita mau ikut-ikutan, ikut nyebar bohong lah itu ya. Oke, sekarang sebelum 13 ya. Berapa sebelum 13? 12. Ya, yang ke-12 kita baca ayatnya, suratnya 2151. 2151. Ceknya tos isi ya Pak Yodi? Kang Yodi ceknya tos aya isian? Tos lah ku abdi masih kosong sih kan. Tadi mah kosong. Kes tong cek. Oh, kes. Oh, masih ada kes sok ya, sok. Lamun kes mah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 21 ayat 51. Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun. Dan adalah kami mengetahui keadaannya. Walaqad ataina Ibrahima rusdahu. Rusda itu diartikannya apa? Hidayah kebenaran. Hidayah itu apa? Petunjuk kebenaran. Jadi rusda itu petunjuk apa kebenaran? Rusda, rosada. Rosada itu petunjuk. Ya, kalau kebenaran mah hak, al-haq. Al-haq ya. Kalau rosada. Petunjuk kebenaran. Oh, petunjuk kebenaran. Ya, kan ada kebenaran, ada petunjuk. Ada petunjuk kebenaran. Al-haq itu kebenaran. Ya, al-haq kebenaran. Kalau petunjuk hidayah. Hidayah itu petunjuk. Ya, kebenaran itu al-haq.
petunjuk kebenaran. Jadi rusda, rosada. Ya, ada orang nyari petunjuk. Ternyata petunjuknya salah. Bisa nggak? Salah. Bisa. Nggak bisa. Bisa nggak? Nyari petunjuk, ternyata petunjuk salah. Bisa nggak? Bisa. Bisa. aja. Nah, itu bukan berarti bukan rusda itu. Yodi itu. Iya. Ada orang mencari kebenaran, tapi nggak ketemu-ketemu. Ah, berarti tidak rusda, Bu. Rusda itu petunjuk kebenaran. Ibrahim, orang yang diberi rusda, diberi petunjuk tentang kebenaran. Ada orang yang sudah tahu kebenaran, tetapi tidak tahu petunjuk penggunaannya. Gimana ya? Gimana cara menggunakannya? Quran itu kebenaran. Tapi tidak semua orang tahu bagaimana cara menggunakan petunjuk itu. Ya, tidak semua orang tahu bagaimana cara menggunakan kebenaran itu. Nah, berarti ada petunjuknya nggak? Nah, petunjuk penggunaan. Nah, rusda itu petunjuk kebenaran. Coba lihat surat 18. Ayatnya ayat ceban. Ceban. Bukan ceban. Ceban mah 10.000 itu. 10. Surat 18 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami." Oh, Rosada. Oh, Rosada, petunjuk yang lurus diartikannya. Kalau tadi petunjuk kebenaran. Iya, karena kebenaran itu adalah al-haq. Al-haq itu Quran. Quran itu jalan lurus. Nah, ada kata rosada. Rosada sama rusda. Sama ya, satu akar kata. Ingat tatkala pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua kahfi. Lalu mereka berdoa, Robbana atina milladunka rahmatan. Wahai Rob kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu. Wahai lana, dan sempurnakanlah. Kalau sempurnakan atmim. Ya, tamam. Utimma. Innama bu'itsu li utimma. Utimma itu menyempurnakan. Kalau wahayi apa? Wahayi. Hayi itu hayu. Hayu atuh hayu. Hayu. Hayya ala sholah. Hayya ala sholah. Hayya itu apa? Hayya itu hayu. Marilah. Ajakan gitu. Wahayi lana gitu. Orang Ciamis atuh ajak orang. Atuh orang hayang ngiluan atuh hayang ngilu ajakan atuh gitu. Wahayi lana, ya, ajaklah kami gitu ya. Sempurnakanlah bagi kami min amrina rosada, ajak atuh orang hayang menang petunjuk gitu bahasana. Ya gini misalnya Kang Yodi punya petunjuk atau mau pergi ke Ciamis. Mau ngapain Kang Yodi ke Ciamis? Mau minta petunjuk. Minta kasai. Aya guru di Ciamis. Gitu ya. Guru yang bisa memberi petunjuk misalnya. Nah, kata si pemuda tadi, atuh ajakan orang hayang ngilu atuh ngiluan orang dihayang gitu. Ya, wahayi lana min amrina rosyada. Ya, sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Nah, rosada. Rosada itu petunjuknya. Rosada petunjukna barangna. Ya, nah orangnya nih rosada ini petunjuknya. Orangnya yang memberi petunjuk itu disebut mursida. Oh, mursyid. Iya, mursida. Akar kata, Kang.
Satu akar kata. Di ayat 17-nya ketemu. Nih, ada kata mursida. Ya. Oh iya. Kalau rosada, petunjuknya. Mursida, orangnya. Seorang nih. Ya. Yo, baca lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapat seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Waliyan mursida berarti pemimpin, seorang. Seorang yang dapat memimpin. Nih, memberi petunjuk. Mursida. Rosada, petunjuk. Kebenaran, rosada. Orang yang memimpin atau memberi petunjuk kebenaran disebut mursida. Ya, orang nyebutnya mursid. Itu tetangga saya juga mursid. Mursid apa? Ya namanya kan Pak Mursid namanya. Oh, Pak Mursid. Ya bukan mursid namanya. Namanya siapa? Mursid. Oh, Bapak guru? Bukan. Mursid namanya nama saya Mursid. Jadi kata mursida sudah ada dalam Quran. Mursida. Nah, orang yang mencari petunjuk, ya, terus ketemu sama yang memberi petunjuk disebut murida. Kan ada mursidan, ada muridan. Muridan itu orang yang berkehendak. Berkehendak ingin atau mau dapat petunjuk kebenaran, namanya muridan. Berarti murid ya? Murid. Nah, murid yang mencarinya, mencari petunjuk kebenaran. Mursida yang memberi petunjuknya. Nah gitu. Kalau nggak bisa jadi mursid, jadi murid. Gitu. Kalau nggak mau jadi murid, jadi mursid. Jadi murid mung, jadi mursid itu bisa. Kumaha. Nah, Ibrahim itu adalah orang yang diberi rusda tadi. Ibrahim orang yang diberi petunjuk kebenaran. Berarti sekaligus Ibrahim jadi apa? Jadi mursida. Ya. Ada yang sudah berguru ke Ibrahim? Jadi muridnya Ibrahim ada? Ini kan lagi diajarin. Sedang. Ya ikuti ini milata Ibrahim Hanifah supaya jadi muridnya Ibrahim. Ya, ayo atau ikuti gitu ya. Yang keberapa nih? Yang ke-12. Ibrahim seorang mursid. Berarti orang yang memberi petunjuk kebenaran. Gitu ya. Oke. Yang berikut. Tapi mursid jangan diaku-aku ya. Karena ada orang yang ngaku mursid padahal murid. Ngaku mursid padahal murid. Maksudnya sama-sama lagi nyari. Jadi nggak bohong. Nah, sekarang ke 14 sebelumnya. Sebelum 14. Iya, 13 berarti. Siap. Surat 26. Ayat 83 sampai 85. 26 ayat 83. Surat 26 ayat 83 sampai 85. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh." Lanjut.
Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Oke, jadi Ibrahim diberi hikmah. Ibrahim berdoa, Robbi habli hukman. Ya Tuhanku, berikanlah aku hikmah. Hikmah itu ilmu pelet apa ilmu dukun? Quran. Atau Ibu Eli bade ka mana? Eta bage ka ahli hikmah. Ahli hikmah itu ternyata dukun. Ibu mah masa ahli hikmah dukun atuh. Dukun atuh. Ya, Ibrahim berdoa, berikanlah kepadaku hukman, bukan hikmah, hukman. Kita lihat Arabnya, hukman, bukan hikmah ya. Hukman. Nah, coba lihat kalau hikmah, gini ayatnya 269. Yu'til hikmata. Hikmata artinya hikmah. Hukman? Hukman itu hukum. Iya. Hikmata dengan hukman satu akar kata. Tapi beda maknanya. Satu akar kata tapi beda makna. Contoh, akar katanya duduk. Sama nggak duduk dengan kedudukan? Oh, beda. Beda. Kedudukan tuh kedudukan usaha. Posisi. Oh, posisi. Derajat itu Kang ya. Itu aing kadiukan kumane. Kedudukan. Saya kedudukan. Dua makna mungkin Kang ya itu ya. Ya kedudukan aja, kedudukan apa nih? Ya kedudukan jabatan, apa kedudukan posisi, apa kedudukan kajempet. Ya. Jadi hikmah dengan hukman beda makna, tapi satu akar kata. Contohnya tadi duduk, akar katanya ya. Duduk bisa jadi kedudukan. Ya, ada tempat duduk. Beda kan? Iya. Iya, kalau kedudukan bisa menunjuk kepada jabatan. Bisa nunjuk kepada kursi, bisa nunjuk kepada tugas. Tapi tempat duduk iya, kursi ya tempat duduk. Ya, tempat duduk. Tempat duduk tuh ya tidak selalu orang yang punya jabatan. Hikmah dengan hukman dari kata hakama. Hakama itu artinya urut, sistematis, global, tegas, jelas, gitu ya Bu ya. Atau hukum sebab akibat. Hikmah, hukman. Hikmah itu artinya barangnya. Ini kepahaman yang dalam di sini. Ini diartikan ya, ini kan ini tafsirnya ya. Hikmah itu itunya kepahamannya. Barangnya Bu, bendanya. Hikmah. Kalau hukman itu bentuk aplikasinya. Udah jadi hukum alam, hukum sebab akibat itu hukman, udah jadi hukum. Udah jadi produk gitu ya. Ada lagi hakim. Hakim itu berarti pemutusnya Bu, yang memutuskannya gitu. Hikmah, hukman, hakim. Yasin wal Qur'anil hakim. Bukan Qur'anil hikmah, bukan. Bukan Qur'ani hukman. Qur'anil hakim. Demi Qur'an yang menghukumi, menghakimi. Hakim itu tugasnya menghakimi, memberi keputusan. Namanya hakim, memberi keputusan. Benar, salah, bebas atau dipenjara, berat apa ringan, salah apa benar, itu namanya hakim. Nah, hakim harus memutuskan sesuai dengan hukman. Hukum. Jangan memutuskan di luar hukum gitu. Hukumnya boleh, dibilang tidak boleh. Hukumnya tidak boleh, dibilang boleh. Nah, melanggar berarti hakim tidak hukman.
Ya, jadi menghakimi itu harus sesuai dengan hukmannya, hukum-hukumnya. Nah, hukman itu rujukannya, sumbernya ada dalam hikmah. Hikmah itu kepahaman tadi tentang Qur'annya, Bu. Nah, Ibrahim berdoa diberikan apa tadi? Hukman. Ya, 2683 tadi. Ya, balik lagi, 2683. Berikan kepadaku hukman. Berarti berikan kepadaku pengetahuan tentang hukum. Pengetahuan tentang hukum supaya tidak salah dalam menghakimi. Hukman itu hukum artinya, Bu. Jadi pengetahuan tentang semua hukum sebab akibat di alam semesta. Lamun nyemplung kacai hukumna kumaha? Basah. Lamun teu bisa ngojai tilalap. Hukumna teh kitu, ada hukum di air. Iya. Apa hukumnya? Nyabak seuneu. Panas, bisa kabakar. Eta hukum, Bu. Hukum sebab akibat. Kalau nggak makan hukumnya apa? Lapar ini perut. Ya, jadi mulit, jadi salatri, ya punya. Salatri bahasa naon eta? Sunda. Salatri gitu. Itu mah itu bahasa Prancis, Bu. Peranakan Ciamis. Peranakan Ciamis. Ya. Nah, Ibrahim diberi hukman, diberi pengetahuan tentang hukum. Terus dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang soleh. Diulang lagi solehnya nih. Karena kalau orang sudah tahu hukum, dia tahu akibat kan? Yeah. Maka yang berikutnya apa? Dan masukkan ke dalam golongan orang-orang solihin. Solihin itu dulu pernah disampaikan di ayat sebelumnya, orang-orang yang selalu melakukan perbaikan. Contoh gini, Bu. Contohnya zaman tahun 92 saya pergi ke Pangandaran. 92 itu baru lulus SMA. Balik tos sabaraha Yuswana 82. Masih anom? Iya, anom teh sabaraha. 82 sabaraha ya? Hilap deui geuningan. Sekitar, Bu. Tos pikun. 92. Saya main ke Pangandaran. Baru lulus SMA. Ya. Eta Pangandaran, Bu, meni alus teh, Bu, meni ini resep teh bersih caina. Ayeuna kaditu kamari ta lebaran. Meni paciweuh nya punya. Kenapa, Bu? Sudah ada kerusakan. Kerusakan. Nah, kerusakan itu kan akibat ulah perbuatan tangan manusia. Ya, kan hukum sebab akibat tuh. Karena tahu hukum sebab akibat, nah, gimana caranya supaya bisa kembali ya? Jadi terumbu karangna geus rusak. Terus nanti si apa yang mencegah abrasi itu pohon apa namanya, Bu? Nah, mangrove-na geus eueuh, pandan pantena geus kamarana, jadi rusak. Jadi terjadilah rob gitu, Bu. Jadi pantena tera rusak gitu. Nah, solihin berarti kalau tahu hukum bisa diperbaiki lagi. Melak deui tangkal eta gitu ya. Penyuna tong ditewakan heula nya gitu supaya aya penyu deui. Terumbu karangna tong dibom nya, mun nyara lauk teh tong dibom. Mun dijaring-jaringna tong ngarusak gitu lebihnya. Yeah. Solihin namanya. Jadi orang-orang yang melakukan perbaikan. Itu Ibrahim. Terus waj'al lisana sidqin fil akhirin, karena Ibrahim diberikan hukman, terus dia melakukan perbaikan, jadi omongan, jadi buah bibir. Iya pantai dulu mah rusak. Ayeuna mah geus alus deui eta gara-gara eta si Bapak Ibrahim eta. Meni eta jelema teh meni pokona mah hebat lah, pokoknya gitu, Bu.
Namanya jadi buah bibir namanya, Bu. Bahasa Qur'annya jadi buah tutur yang baik. Walaupun awalnya mungkin diketawain ya, Bu ya. Iya. Ada kisah di mana? Di daerah Jawa apa di mana ya? Diseungseureikeun Bu eta aki-aki. Ya, boga duit meuli tangkal, bini pelakeun. Da aya gunung eta gunungna gersang gundul, Bu. Boga duit belikeun kana bini pelakeun tangkal, Bu. Ku batur teh diseungseureikeun ari si aki jang dahar oge susah. Boga duit saeutik meuli bibit tangkal dipelakeun di mana we gitu, Bu. Ternyata sekarang eta hutan. Nah, si gunung yang tadinya gundul sekarang jadi hutan rimbun. Nah, gara-gara hutannya rimbun, air yang tadinya susah sekarang jadi berlimpah. Baru orang-orang sekarang kagum, iya bener teh si aki baheula mah diseungseureikeun ku urang boro-boro ditulungan. Ayeuna mah gara-gara eta si aki urang jadi cai teu susah cenah gitu, Bu ya. Nah, jadi buah tutur namanya, Bu. Ya berbuat baik mah jangan ingin katangar ku batur, lakukan aja terus. Nanti orang bisa lihat, bisa tahu kerjaan atau hasil kerjaan kita. Ya, apa sih yang bisa lakukan aja. Kalau nggak bisa ya udah ikhlasan aja. Yang bisa lakukan. Yang belum bisa ikhlasin. Mudah-mudahan besok bisa. Ya sesekali beli benih apa, beli benih ikan. Ya pelakeun Kak. Karena nanti karena sungai kan awurkeun ieu teuing nu mancing nama saha we jenting ya punya. Gitu. Ya rahmatannya alamin. Ya. Terus jadikanlah aku termasuk orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Ya bagaimana dapat mempusakai surga buminya rusak atuh. Ya, ini kan ngurut sebetulnya. Tahu hukum, lakukan perbaikan. Setelah melakukan perbaikan nanti akan dikenang orang nanti. Nah, sehingga orang bisa merasakan apa? Surga gitu loh, Bu. Orang mengarawat oge meuni embung komo mau perbaiki atau rawat-rawat anu ayanya. Gitu. Jadi Ibrahim orang yang membuat miniatur surga yang tadinya nggak nyaman jadi nyaman gitu, Bu ya. Datang ke Mekah gersang, pepelakan acan sekarang Mekah jadi rame. Kenapa? Berarti ada kehidupan di situ. Nah, seperti itu. Jadi kehadiran kita harus seperti itu. Di mana langit dipijak, balik. Dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Harus seperti lebah, Bu ya. Lebah mana? Lebah itu, lebah dia. Lebah. Lebah itu hinggap dimanapun tidak pernah merusak. Dia hanya menghisap sari-sari bunga dan mengeluarkan juga madu. Jadi selalu mendatangkan kebaikan dimanapun. Nah, itu pesannya gitu ya. Itu pesannya. Surat ayat berikut. Poin berikut. Berikut itu berapa? 14 ya. Nah, kita masuk 14. Yang 13 dapat poinnya? Poinnya dapat ya? Ibrahim diberi yang barusan 13. Udah. 13. Ibrahim diberi hukman, diberi hukman. Setelah diberi hukman melakukan perbaikan gitu ya. Nah, sehingga menjadi buah bibit. Nah, jadi buah tutur yang baik bagi orang kemudian jasanya tadi. Sehingga tercipta suasana surga karena aman nyaman tadi gersang tempatnya. Nah, yang ke-14 sekarang masuk ke 14. Surat 29 ayatnya 27. 29 27. Baca ya. Iya, dihafalin dulu, Bu. Ya, 29-27. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh.
Eta anak soleh aya deui nya. Ternyata memang anak soleh. Wa wahabna lahu Ishaqo wa Yaquba. Wa wahabna, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim Ishak wa Yaqub wa ja'alna fi dzurriyyatihi, dan kami jadikan pada keturunannya an-nubuwah, kenabian. Nabi dengan kenabian sama tidak, Bu? Beda. Manusia dengan kemanusiaan. Apa bedanya, Bu? Kalau manusia apanya? Fisiknya. Kalau kemanusiaan? Sifatnya, perilakunya. Ya, seperti orang yang kesurupan gitu, Bu ya. Berarti ada yang nyurup. Kemanusiaan, kebinatangan, keterlaluan. Ya, kenabian itu berarti sifatnya turun, Bu. Ada anak, kebapaan. Apakah dia bapak? Bukan, belum tentu. Dia masih anak muda. Tapi sifatnya seperti bapak, kebapaan. Nah, nubuat itu kenabian. Jadi sifat nabinya masuk, nyarup namanya. Kami berikan kepada Ibrahim apa? Ishak, Yakub, dan kami jadikan pada keturunannya kenabian, Alkitab, wal kitaba, dan Alkitab. Alkitab apa? Kitab itu artinya ketetapan. Jadi pengetahuan tentang kitab. Wa atainahu ajrahu fid dunya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Jadi balasan itu di dunia apa di akhirat, Bu? Dunia. Di dunia. Di akhirat ngapain? Beramal soleh lagi. Iya, menjadi bersama soleh lagi. Katanya balasan di akhirat. Iya, ya. Kami berikan balasan kepadanya di dunia. Di akhirat berbuat baik lagi. Di akhirat perbaikan lagi, Bu. Nah, jadi kumaha teh? Apa bedanya dunia akhirat? Kapan dunia, kapan akhirat, Bu? Nah, bingung. Bu Eli mah nyengir we keom ayo kumaha ieu teh. Udah nggak usah dipikirin ya. Nah, sekarang konsepnya gimana? Kalau kita mengikuti Ibrahim, kita mau mengikuti Ibrahim, kan ikuti milata Ibrahim. Ibrahim itu apa? Berpikir logik. Milata kan cara-cara, langkah-langkah, metodologi. Milata. Ibrahim berpikir logik, Hanifah lurus. Kalau kita ingin mengikuti milata Ibrahim, ya Ibrahim itu logik. Ishak dari kata sahako. Sahako itu artinya mengayak. Diayak. Ishak itu berarti analisa. Ya, jadi kalau jika kita berpikir logik harus pinter, harus pandai menganalisa, jangan ditelan kabeh. Seorang Ciamis nanti dibeuweung diutahkeun. Dibeuweung diutahkeun lamun eta racun. Tong main ditelan bulat, jangan ditelan bulat. Jadi kalau ada informasi, ada berita, ada pengetahuan apapun, tong diteureuy bulat. Tapi diayak, disaring, dianalisa. Yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang. Lain jang sendal lain. Pulang pengajian pas pengajian mahena sare. Ya, pas lilir, jadi kesimpulannya ambil yang baik-baiknya. Yang buruknya dibuang.
Wah, gitu langsung pangheulana keluar ti majelis, Bu. Teangan sena anu alus dicokotan KB. Anu bututna dialung-alungkeun. Ari maneh kunaon? Pantari cek Pak Ustad, ambil yang baiknya. Yang buruknya dibuang. Ari maneh sare tadi lain. Salah kesimpulan. Ibrahim logik, Ishak mengayak, analisa. Yakub artinya kesimpulan. Jadi kalau belajar juga gitu. Belajar tuh harus menggunakan pikiran yang logik. Dan harus diayak informasinya. Supaya bisa dapat kesimpulannya. Dan kami jadikan kenabian. Berarti sifat-sifat nabi. Dan kitab pada keturunannya. Keturunannya menggunakan kata-kata dzurriyat. Bukan Ali, bukan Bani. Kalau keturunannya menggunakan Ali, menggunakan Bani, keturunannya garis darah, Bu. Garis nasab. Nasab ya. Dzurriyat itu keturunan dalam arti visi misi, Bu. Misalnya gini, Ibu Eli punya majelis, Bu. Punya majelis. Majelisnya majelis taklim misalnya. Ya. Jamaahnya banyak nggak, Bu? Banyak. Banyak, ada 26. Ya. Ya. Yang hadir. Iya, yang hadir. Yang hadir aja. Yang nggak hadir banyak nggak? Wah, sangat banyak, Pak. Nah, gitu. Yang nggak hadir nggak kelihatan, banyak banget, Pak. Oh, jutaan yang nggak hadir nama. Nah, terus kan Ibu Eli itu punya visi misi, ya, visi misi dalam hidup, visi misi dalam membuat sebuah majelis, ya Bu ya. Nah, terus ada temennya, muridnya, siapalah yang meneruskan visi misi Ibu Eli. Maka orang itu namanya zuriyat. Dia tidak harus anak kandung, tidak harus keluarga nasab, nggak zuriyat. Apalagi udah anak kandung, terus satu visi misi, ya udah keluarga ahli, keluarga nasab, keluarga ahli, zuriat lagi, gitu ya. Itu namanya turunan. Ya, turunannya Ibrahim. Berarti orang yang punya visi misi seperti Ibrahim. Sama, jadi zuriatnya namanya. Dan kami berikan kepadanya balasan di mana? Di dunia. Di dunia. Dan di akhirat dia melakukan perbaikan lagi. Perbaikan lagi. Kan di hair ya itu ya, Kang? Ya. Yang di hair bukan? Bukan, kan gini. Ketika kita berbuat baik dapat balasan. Iya. Ya, dapat balasan baik. Nah, supaya besok dapat balasan baik gimana? Berbuat baik terus. Baik, nah gitu. Iya. Jadi gini, apapun kebaikan yang kita terima saat ini itu adalah balasan dari yang masa baik kita yang masa lalu. Ya. Nah, kalau sekarang kita tidak berbuat baik lagi, besok tidak baik. Nah, gitu, kesulitan kita. Makanya udah berbuat baik aja gitu. Kan ada orang sekarang ada orang baik, Bu. Tapi hidupnya susah. Percuma berbuat baik juga. Kenapa? Tuh, teman saya rajin berbuat baik tapi hidupnya susah, banyak masalah. Jangan salah, rumusnya bukan begitu. Kesusahan yang dia terima sekarang, kesulitan yang dia alami sekarang, itu balasan kesalahan dia yang dulu, yang kemarin. Nah, kebaikan yang dilakukan sekarang oleh dia akan dia terima balasannya besok, lusa. Paham ya? Ya. Gitu. Atau sebaliknya. Ada orang jahat, Bu. Tapi hidupnya senang. Itu tuh hidupnya jahat wae. Tapi kok senang hidupnya? Jangan salah. Berarti kesenangan yang dia terima sekarang bisa jadi kebaikan dia kemarin. Masa lalu kan? Masa lalu. Nah, kejahatan dia akan diterima nggak akibat sama dia? Akan. Besok dia terima akibat kejahatan dia, gitu. Hukum sebab akibat akan berlaku.
Gitu lah Bu. Makanya dunia, akhirat, akhirat, dunia, dunia. Kayaknya terus gitu Bu, muter. Nggak berhenti ya Kang, terus aja gitu ya. Iya, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi hari ini, esoknya kemarin. Betul nggak? Hari ini kan hari esoknya kemarin. Iya, betul. Iya. Contoh, sekarang hari apa? Sekarang hari Senin. Senin. Hari Selasa, sekarang apa esok? Esok. Esok. Nah, ketika kita sampai di hari Selasa, Senin jadi apa? Kemarin. Jadi kemarin. Ya, Selasa sekarang. Terus begitu. Dunia kemarin, akhirat esok, sekarang nih. Sekarang itu satu sisi sedang memetik, satu sisi sedang panen. Kita petik yang kita tanam kemarin, yang kita tanam sekarang, besok kan kita petiknya gitu. Nah, gitu. Jadi teruslah berbuat baik. Berbuat baik susah wae, berarti susah wae teh eta kejahatan kita kemarin can lunas. Can tuntas. Terus ya berbuat baik. Karena nanti kebaikan itu akan dibalas besoknya, gitu. Itulah Ibrahim, Bu. Terus aja berbuat baik. Sekarang baik, nanam baik lagi aja. Nah, kan ada orang begini, ada orang bekerja keras, Bu. Orang bekerja keras dapat untung besar, Bu. Setelah dapat untung, terus nggak mau kerja lagi. Ya, kira-kira keuntungannya habis juga nggak, Bu? Habis lah. Bisnis, untung besar. Udah dapat untung, terus nggak mau kerja lagi. Nah, keuntungannya kan lama-lama habis juga. Udah habis, gigit jari, Bu. Gitu. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Sulit, mudah, sulit, mudah. Bersama. Jadi kemudahan, kesulitan itu bersama-sama, Bu. Di saat yang sama, seseorang menikmati kebaikan, tetapi juga di saat yang sama dia juga sedang bersulit-sulit. Gitulah, bersulit-sulit itu apa? Iya, tetap bekerja. Bekerja bulan ini, hasilnya gajinya kapan, Bu? Akhir bulan kan? Iya. Gitu. Jadi yang kita terima, yang kita makan hari ini, gaji kapan? Gaji besok apa gaji kemarin? Kemarin. Gaji kemarin. Nah, kerja kita sekarang gajinya entar di ujung akhir bulan gitu. Terus begitu, Bu. Jadi yang kita nikmati gaji orang kamari eta teh. Yang kita lakukan ntar gajinya esok gitu. Makanya bahasanya di akhirat dia tetap berbuat amal soleh. Karena untuk besoknya lagi. Halo gitu, Bu ya. Nah, tekerung pan alisnya namanya tekerung. Terus tekerungnya. Tekerung teuing. Lumayan. Nah, lumayan. Jadi Ibrahim dianugerahi Ishak dan Yakub dan dijadikan kenabian dan kitab pada keturunannya. Nah, perintah mengikuti milata Ibrahim berarti hendaklah kita berpikir logik dan harus pandai membuat analisa, ngayak namanya, Bu. Sampai kita dapat kesimpulannya apa. Nah, kemudian turunannya diberi kitab dan kenabian. Jadi orang yang berpikir logik, setiap informasi dianalisa, juga dia bisa membuat sebuah kesimpulan, maka dia diberi kenabian dan kitab. Jadi diberi kecerdasan seperti nabi. Iya, kenabian namanya, Bu. Seperti kebapaan. Kenapa ada anak muda kebapaan? Berarti dia belajar, Bu, tentang sifat-sifat kebapaan tadi. 15. Nah, 15 masuk. Masih ayat sampai 22 itu. Masih 15. 3783. 37 ayatnya 83, 84. 2 ayat ya. Iya. Monggo. Surat 37, surat As-Saffat ayat 83 sampai 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya Nuh. Golongan Nuh 84. Ingatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya Nuh. Nuh dari kata naha, ya nuhu nauhan, artinya jeritan hati. Orang yang hatinya ngejerit, itu berarti sedang prihatin. Ya, jadi kalau memang mengikuti milata Ibrahim harus siap prihatin. Ya. Orang Ciamis matong ogoan, entong epes entong belikan. Ya gitu ya. Ada orang yang epes udah epes belikan. Udah belikan pundungan. Tekaupan. Hayangna senang we terus Bu. Nah, berarti tidak termasuk golongannya Nuh. Ibrahim termasuk golongannya Nuh. Berarti Ibrahim siap untuk prihatin. Siap prihatin bukan berarti terus prihatin, enggak. Ya, gitu ya. Orang yang tidak siap prihatin belum tentu senang loh, Bu. Orang yang siap prihatin bisa hirup senang. Kenapa? Lagi susah aja dia senang. Karena siap menghadapi prihatin tadi. Ya, gitu ya. Terus karena Ibrahim siap hidup prihatin, bukan berarti susah, enggak, siap. Siap gitu ya. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Ketika ia datang kepada Tuhannya. Ketika ia datang kepada Tuhannya, itu kan jangan dibayangkan, jadi datang kepada Tuhan itu jangan dibayangkan orang itu bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah babah. Enggak, Bu. Prihatin. Tetapi ketika dia siap prihatin datang kepada Robnya dengan hati yang suci. Salim itu damai. Kalau suci, toharo, tohur, tuhur. Kalau suci, tuhur, toharo, tohir. Tohir suci. Zaki, zakat, suci. Fitrah, suci. Salim, dari kata salam. Salim itu selamat, damai, Bu. Damai. Ya, kalau selamat, salam. Kalau salim, damai. Jadi hati Ibrahim itu 3D. 3D, Bu. Apa 3D? Kang? 3D ada 3D-nya. Iya, apa 3D itu? Damai, lagi. Damai. Oh. 3D, damai. Iya, orang yang hidupnya siap untuk prihatin, Bu, pasti hatinya damai. Oh iya. Kenapa? Karena siap menghadapi berbagai macam situasi. Semuanya diterima dengan hati yang damai. Ya, apa yang tidak damai gitu. Ya. Hari bicara mada gampang ya punya praktek nama hese. Anggar we teh boga duit mah kumurungsung manyun ya punya. Iya. Yang ke-16. 16. Kita lihat surat 37 lanjutin ya 85 sampai 88. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Ianya siapa? Ibrahim.
Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, Madza ta'budun? Apa yang kamu sembah? Apa yang kamu sembah? Aifkan alihatan dunallahi turidun? Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Aifkan. Ifkan itu apa namanya? Orang mah kira-kira susuganan barangkali gitu, Bu. Sangkaan. Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berprasangka? Dengan disangka-sangka, dilebah-lebah, dipas-pas gitu, Bu. Misalnya gini, ada nggak pikiran dalam diri kita? Atau pernah kita berpikir, eta Allah nuku urang disembah teh bener Allah apa Allah-Allahannya gitu, Bu. Jangan-jangan Allah yang tersembah hanya Allah prasangka kita, Bu. Ya. Allah yang saya bayangkan dengan yang Ibu Eli bayangkan bisa beda nggak, Bu? Bisa. Padahal Allah cuma satu, kan? Iya. Kan harusnya sama. Ya, Rabbuna wa rabbukum, Robbi wa rabbukum. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Harusnya kan sama. Gitu. Tetapi kan karena kita tidak paham, tidak tahu, nggak kenal. Jadi Allah yang kita sembah jangan-jangan Allah bohong, Bu. Allah palsu gitu. Ya. Ibrahim bertanya kepada bapaknya dan kaumnya, apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan kamu berbohong? Jadi Tuhan anggapan mereka, Bu. Jadi mereka menganggap Tuhan itu ya itu. Padahal itu anggapan bohong. Itu Tuhan bukan yang itu. Gitu bahasanya. Atau yang mana tuh? Iya, yang ini. Yang ini yang mana? Ya itu tadi. Aduh. Nah. Coba 87. Fama dhannukum birabbil alamin? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabbil alamin? Bagaimana anggapanmu? Bagaimana zon kamu? Bagaimana keyakinanmu terhadap Rabbil alamin? Ya, terus ayat 88-nya. Fanadzoro nadrotan fin nujum. Fanadzoro, maka lalu Ibrahim memandang. Nazrotan dengan pandangan fin nujum di bintang. Apa maknanya? Ibrahim memandang dengan pandangan di dalam bintang. Fanadzoro nazrotan fin nujum. Lalu Ibrahim memandang nazrotan dengan pandangan fin nujum di dalam bintang-bintang. Apa maknanya, Bu? Ibrahim memandang dengan pandangan di dalam bintang-bintang. Ya, kalau baca terjemahannya, lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Coba ditutup dulu. Kita terjemahin atu-atu. Fanazoro, maka Ibrahim memandang. Maka Ibrahim memandang. Memandang. Nadzrotan dengan pandangan, bukan sekali pandang. Ya. Nadzrotan dengan pandangan. Fin nujum di dalam bintang-bintang. Ibu Bapak bayangkan memandang, ya, memandang di dalam bintang gimana? Nujum itu bintang-bintang. Memandang di dalam bintang-bintang. Ini gambar apa, Bu? Ini di belakang saya gambar apa? Apa itu, Teh? Di belakang saya gambar apa, Teh? Kelihatan. Nggak kelihatan. Di belakang saya. Bintang-bintang. Mawar merah.
Mata ya? Mata, oh mata. Mata atau mata? Mata. Bukan itu bintang. Apa tuh? Nah, ini matanya. Mata kan melihat. Iya. Melihat di mana? Melihat di mana? Melihat Di dalam mata. Eta ayatna. Bintang-bintang. Lalu Ibrahim memandang dengan pandangan di dalam Bintang-bintang. dalam bintang-bintang. Coba gambarnya dipindahin. Nah. Memandang juga. Ini gambar apa? Gambar alam Alam semesta. Semesta, Bu. Seperti apa, Bu? Mata. Seperti Mata. mata. Ya. Seperti mata ya? Ya. Jadi, apa yang dilakukan Ibrahim di ayat ini? Ibu pernah melihat ini sebelumnya? Memandang. Pernah. Pernah lihat ini sebelumnya? Pernah. Pernah. Nah, ini kan difoto sama si Hubble kan? Hubble siapa yang moto ini ngambil? Ya. Kan gambar alam semesta. Kumpulan galaksi. Galaksi. Nah, bagaimana Ibrahim melihat ini saat itu belum ada teknologinya, Bu? Ibrahim melihat ini di mana? Di mana dia melihat ini? Mana Ya. Di mana? Iya, kalau langit. Iya, sekarang ya kalau Ibu keluar sekarang lihat ke langit, lihat gini nggak, Bu? Lihat yang ginian nggak? Tidak. Enggak. Ini kan mesti pakai alat. Iya. Mesti pakai alat. Kalau nggak pakai alat, yang lihat kita cuma bintang kecil di langit. Iya. Bintang kecil di langit yang biru. Tinggi. Yang dilihat kan itu, Bu. Iya. Ya. Iya. Terus Ibrahim bagaimana Ibrahim melihat ini, Bu? Di mana lihatnya? Nah, PR, pikirin. Pikirin. Panazoro nazrotan fin nujum. Maka Ibrahim memandang dengan pandangan di dalam bintang-bintang. Jadi pandangan dia ada di dalam bintang-bintang. Gitu. Gimana lihatnya? Iya mangajena ge kudu. Mata batin bukan? Iya, saguru sailmu tongagang ganggu. Rahasiamu rahasiaku. Rahasiaku rahasiamu. Aku bukan kamu, kamu bukan aku. Iya. Nah. Panazoro nazrotan fin nujum. Jadi ketika matanya memandang pas berai, nih yang nampak ini. Kayak mata ya ini ya. Kan kayak mata ya, Bu ya? Iya. Kayak mata. Iya, ketika matanya melihat, yang dilihat kan ini nih, di dalam bintang. Ini ayat kan mesti dialami. Panazoro nazrotan fin nujum. Gitu ayatnya tadi ya? Iya. Ya. Coba, gimana prakteknya? Nah, ini mas sesi khusus. Lanjut. Jadi poin yang keberapa nih, Bu? Terusan Poin 16. yang ke-16. Ya, jadi gini bahasanya. Ibrahim itu orang yang berpandangan tinggi.
Tinggi. Makanya bahasa pepatahnya, gantungkan cita-citamu setinggi Tinggi langit. langit di bintang-bintang. Ya. Lihatlah bintang gitu. Bintang itu kan cemerlang, Bu. Jadi idenya cemerlang, pandangannya ada di bintang gitu. Ahli perbintangan, bintang kelas kalau pelajar. Ya, bintang lapangan kalau pemain bola. Bintang film kalau aktor, aktris. Ya. Pokoknya bintang lah. Jadi orang Top. yang ya top lah, top marko top lah gitu. Nah, yang memang yang menggelitik ayat ini. Ini ayat dalam sebetulnya, Bu. Kalau diterjemahin. Ibrahim memandang dengan pandangan di dalam bintang-bintang. Pandangannya cemerlang. Itulah gampang dipikirin, susah. Oke, lanjut. 17. Sampai 17 saja ya. Udah jam 21.11 nih. Ya. Oke, sampai 17. Di surat 38 ayatnya 45. 38 45. Wadkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba ulil aidi wal absor. Dan ingatlah hamba-hamba kami. Siapa hamba kami? Ibrahim, hamba kami. Pikiran logik hamba kami ya. Ya. Ishak daya analisa juga hamba kami. Yakub pandai membuat kesimpulan juga hamba kami. Orang yang logik, terus juga punya daya analisa dan pandai membuat kesimpulan. Ulil aidi mempunyai tangan. Diartikannya apa? Perbuatan. Perbuatan besar. ID itu karya besar. Jadi tidak hanya berpikir logik, terus daya analisa kesimpulan, tapi juga dia punya karya. Ada karyanya gitu, Bu ya. Tidak hanya konsepnya, tapi dia juga punya karya. Wal absor, dan ilmu yang tinggi. Absor itu pandangan. Pandangan bisa, penglihatan bisa, diartikan ilmu tinggi juga bisa. Jadi tidak hanya ilmu yang tinggi, tapi juga punya karya. Apa karyanya? Karya nyata. Apa karyamu dalam hidup ini? Ya, kalau enggak yang besar, yang kecil juga tidak apa-apa. Ya, iya jalan meni bersih, ini karya siapa nih? Gawe nasa iya. Eta Ibu Eli unggal isuk subuh-subuh batur macan harudang geus sasapu eta di buruan. Tepi ka ujung, tepi ka jalan ujung teu meni bersih nerauseun ieu jalannya. Nah, itu namanya karya juga sih, Bu. Iya, iya. Iya. Meni panas gersang di lembur teh dawuh tatangkalan. Nah, sami sakali melak tangkal, sami sekali melak tangkal. Enak jadi rimbun tah lembur teh, Bu. Nah, eta juga ID namanya, karya juga itu. Gitu lah, banyaklah apa yang bisa kita lakukan karya itu. Eta usum cabai mahal mending ngajarit ibu rumah tangga. Ya, kemarin kan sempat cengek berapa, Bu? 110 ya. Ya, 110. 20. Ya Allah, eta cabai, eta cengek meni sakitu salangit. Atuh ngajarit, Bu, anu ibu-ibu nusok resep sambal namanya. Cuk Ibu Eli eta buruan atuh pelakan cabai lebar eta mending nganggur sok atuh pelakan cabai atuh. Atau melakna kumaha Gusti nu Agung diajarin teh Bu cara melak cabe. Pan eueuh tanana urang mah pakai polybag. Pakai pot nah meni susah teuing atuh. Diajarin teh Bu ya. Unggal ieu mah aya pepelakan tong melak cabe kabeh. Ya, ibu melak cabe, tetangganya melak cengek. Tetangganya melak rawit sarua-sarua ken atuh. Nah, melak nu ieu melak cabe, nu ieu melak tomat. Kapan bisa tukeran? Gitu jadi ya, Bu ya. Jadi sambal. Oke, pas rek makan cucurak. Ya mana mau cengek nanya, orang mau tomat nanya, orang mau bawang namanya mau terasin.
Iya, bukan sebetulnya kita bisa memanfaatkan lahan yang ada ya Bu ya. Nah, melak dapur hidup. Ya, jangan samel-sameleun mah aya atuh ti buruan ti tukang imah tadi napot seberat angkanya punya. Itu eta joge ulil ID, ada ide, ada karya. Eta ibu-ibu di kampung teh diajaran tabu. Jadi aya hasilna gitu. Yang cengek-cengek teh mah teu meuli ka pasar gitu nih. Itu mah bahasana gitu Bu ya. Ibrahim itu ulil ID, dia punya karya dan punya ilmu tinggi. Absor itu penglihatan artinya Bu. Penglihatannya jauh gitu, basiroh namanya. Basiroh juga bisa berarti mata batin, mata hati. Basiroh itu juga bisa berarti mata hatinya tajam gitu. Nah, itu. Sampai di 17. Yang ke-9, apa diulang? 9, Ibrahim seorang imam yang dapat jadi anutan. 10, Ibrahim orang yang mensyukuri nikmat. 11, Ibrahim beritanya benar. 12, Ibrahim seorang mursidan yang memberi petunjuk kebenaran. 13, Ibrahim diberi hukman. Ya, diberikan pengetahuan tentang hukum-hukum. 14, Ibrahim dianugerahi Ishak dan Yakub, bisa membuat analisa dan pandai membuat kesimpulan. Yang ke-15, Ibrahim hatinya damai. Ya. Terus ya 14, Ibrahim pandangannya cemerlang karena pandangannya ada di bintang-bintang. Biar gampang ngabayangkeunana. Yang 17, Ibrahim punya karya. Punya karya ulil ID. Gajah mati meninggalkan gadingnya. Macan mati meninggalkan belangnya. Manusia mati meninggalkan apanya? Karyanya, Bu. Karyanya. Kalau kita mati nggak punya karya, nggak dikenang sama orang. Ingat naon atuh Bu? Ingat pika sebelenana, janganlah gitu ya. Gitu. Minimal hidup kita tidak merugikan orang lain. Minimal tidak merugikan orang aja udah untung lah. Syukur-syukur bisa berguna buat orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mangga nyanggakeun Kang Yodi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.